Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Dari mana Anda bisa mengatakan ijazah itu palsu? Kalau Anda juga belum pernah melihatnya langsung, berarti Anda nggak sehat secara nalar. Hari Selasa, saya berangkat dari Jakarta hari Selasa. Tujuan saya salah satunya apa? Saya pingin Pak Jokowi tetap teguh memasukkan mereka ke penjara. Saya tidak mau ada kata maaf dari Pak Jokowi. Saya akan desak itu. Jangan sampai Pak Jokowi diinjak-injak terus. Keluarga Pak Jokowi diinjak-injak terus. Saya tidak terima itu. Jadi hukuman ini harus dipastikan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Paling mentok 12 tahun lagi. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Mungkin ini salah satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial. Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu ijazah Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi PKI. Dan isu-isu murahan seperti itu selalu muncul setiap tahun sejak Jokowi memimpin negeri ini. Tidak ada lagi isu cerdas dari kelompok oposisi yang bisa mencerdaskan kita semua dalam membela negara. Bayangkan aja coba, gimana kita harus membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini. Lawang kalau ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar jadi wali kota, sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak. Bahkan bukan saja ditolak oleh panitia pendaftaran, tapi Jokowi sudah pasti kena masalah hukum. Ingat kasus mantan pelawak yang akhirnya jadi politisi Nurul Komar. Komar ini akhirnya divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti memalsukan ijazah kelulusan dia. Pemalsuan ijazah itu gampang pengetahuannya. Selain daripada bentuk ijazah yang bisa jadi berbeda dengan aslinya, juga selalu ada saksi dari para dosen, bahkan mahasiswa yang seangkatan yang merasa tidak pernah tuh satu alma mater dengan si pemalsu. Gampang banget dilacaknya dan dibuktikan kepalsuannya karena saksi dan bukti itu pasti mencukupi. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, gak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Apalagi kalau pendaftaran jadi calon presiden itu pasti ketat banget klarifikasinya. Jangankan masalah ijazah palsu, aib sedikit. Misalnya ya, seorang calon presiden ternyata terbukti punya pacar lain selain istrinya, sudah pasti akan menggugurkan pencalonannya. Jadi nggak masuk akal kan kalau seorang presiden punya ijazah palsu. Bodoh banget negara kita ini kalau nggak bisa mendeteksi kepalsuan ijazah seorang calon pejabat. Buktinya itu aja. Nurul Komar belum apa-apa udah ketahuan bahwa dia memalsukan ijazah karena Komar memang harus mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon pejabat. Yang isi sendiri SM gitu. SM itu bukan Menteri Keuangan ya, lain. Ini SM-nya tuh sarjana muda. Total jumlah SKS yang didapatkannya tuh hanya 122. Ya. Ya, berarti memang belum cukup untuk masuk sarjana gitu. Tapi cukup untuk sarjana muda. Ya, dan nilai-nilainya yang lebih lucu lagi. Katanya IP-nya 3, ya kan? Ya. Nah, dulu padahal kan ngakunya IP-nya 2 sekian. Tapi kalau kita hitung, A-nya hanya ada 3, B-nya ada 10, C-nya ada 13 atau 14, betul. D-nya ada 9. Iya, Ya kan? Kok bisa IP-nya 3? Ini kalkulatornya rusak kali. Bapak John Christoph. Namanya John Christoph. Iya. Gimana kabarnya Pak Rismon? Sehat-sehat dong. Oh, sehat-sehat ya. Malah saya makin efektif ini buat untuk mempersiapkan jabatan tapek tidak kan? Oh, betul. Oke, siapa tahu sampai ini ke persidangan. Berarti masih ada keraguan ini akan
berani mereka menyampaikan ini ke persidangan ya? Ya jelas, karena kan akan dibuka dan dipolitik satu persatu nanti proses akademik dari Pak Jokowi kan terkait formulir registrasi awalnya 1980 1981 tahun akademik itu Ya. itu sarjana sih. Betul. Nah, bagaimana di proses ini bisa sampai skripsi dan mendapatkan gelar sarjana kehutanan UGM kan gitu. Mas dikulit itu di persidangan kan gitu. Prosesnya. Ya, prosesnya. Ya, ya. Gimana Pak Roy? Ya, soal proses ini. Proses ini memang penting banget ya. Jadi ini seperti kita tuh mendapatkan bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan justru dibuka oleh Bareskrim, dan itu sebenarnya tidak semuanya dibuka oleh dia. Ada yang ditutup-tutupi kan gitu. Ijazah mereka nggak berani tampilkan yang sebenarnya. Padahal katanya udah pegang. Udah pegang. Nah kalau udah pegang kan mestinya kan tinggal satu tahap aja, itu disukain dengan resolusi tinggi, 1200 dot per inch gitu, DPI gitu ya, jangan hanya 300 gitu. Ya, udah. Terus yang itu tampilkan. Tapi kan aneh, malah ditampilkan tuh fotokopi yang sudah terlipat. Dan ada bercak. Iya, jangan-jangan tuh terlipatnya gara-gara dibawa ke Polda Metro Jaya itu ya. Masukkan di map, terus dilipat-lipat. Jadinya kayak kemarin. Bahaya ini. Bahaya. Dugaannya nih Pak Roy. Jadi tidak berani nampilkan yang sebenarnya. Ya. Kemudian malah tampilkan beberapa berkas-berkas dalam tanda kutip ya, berkas yang makin lucu. Karena kan ditampilkan antara lain pembayaran SPP, ya kan, gitu. Tapi 2 kali doang. Hanya 2 kali doang, hanya semester 1, 2 sama semester 1, 2 lagi, artinya 4 semester. Ya. Terus registrasi. Nah, ini yang unik. Registrasi itu ditampilkan yang nanti akan diceritakan oleh Bang Resmond ya, yang dia mengisi sendiri loh ini. Ini kan kayak si Papa nulis nomor handphonenya sendiri waktu itu, ya kan gitu. Jadi dengan tangan dia sendiri, dia ngisi sendiri. SM gitu. SM itu bukan Menteri Keuangan ya, lain. Ini SM-nya tuh Sarjana Muda. Tapi bukan Sri Murti Ningsih juga ya. Nah, bukan Sri Murti Ningsih. Kemudian ada lagi yang kemudian banyak SM nih. Kemarin kita bicarain kan gitu, dan nanti akan semakin terbongkar lagi. Kalau itu dihitung, ya Bang Resmond juga udah ngitung, saya udah ngitung. Total jumlah SKS yang didapatkannya tuh hanya 122. Ya. Ya, berarti memang belum cukup untuk masuk sarjana gitu. Tapi cukup untuk sarjana muda. Ya, dan nilai-nilainya yang lebih lucu lagi. Katanya IP-nya 3, ya kan? Ya dulu padahal kan ngakunya IP-nya 2 sekian. Tapi kalau kita hitung, A-nya hanya ada 3, ya, B-nya ada 10, C-nya ada 13 atau 14, D-nya ada 9. Iya, ya kan? Kok bisa IP-nya 3? Kalkulatornya rusak kali. Ya, itu. Jadi ini Bang Resmond meneruskan apa yang sudah kita bicarain kemarin. Siap. Tapi ini lebih detail dan sangat ilmiah. Jadi kemarin Pak Roy kan menemukan Z dan A. Ya, tapi itu kan pandangan awam, pandangan normal. Normal. Nah, jadi kadang-kadang kan kita harus melihat secara teknis ya, atau detail. Jangan sampai kita nanti hanya dikomentari, wah itu kan model cocokologi. Cocokologi. Cocok. Enggak, ini ilmiah. Nah, Nanti yang diterangkan Bang Resmond ini adalah bagaimana menggunakan prinsip dua gambar itu disinkronize ya, kemudian dilihat berapa jaraknya. Itu nanti yang diceritakan Bang Resmond. Nah, apa Bang Resmond sudah siap menjelaskan gambar ini? Wah, kalau saya latar belakangnya musik. Pertanyaan satu jawaban. Jadi selalu siap menjelaskan gambar ini ya. Nah, nanti kita tampilkan juga lebih besar di insert ya. Tapi kira-kira ini ijazah siapa nih yang kiri dan kanan ini, Bang Resmond? Katakan saja ijazah nomor 1115 atas nama seseorang bernama Pronojiwo. Wah, itu terkenal sekali itu, Bang. Itu kan dayhardnya Jokowi itu. Komisaris. Ya, Komisaris Independen PTPN 14 Makassar. Terus yang